Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Harisa dari Teknik Komputer dengan NPM 220605916. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pthread yang akan dijelaskan melalui 4 program Pthread yang akan mengeksekusi thread-thread yang ada. Nah, kita akan langsung aja masuk ke penjelasannya. Di sini mata kuliah yang akan saya jelaskan mengenai Pthread ini adalah sistem operasi. Oke, program yang pertama saya namakan pthread1.c. Nah, kodenya seperti ini. Kode ini merupakan contoh sederhana penggunaan Pthread, POSIX, Pthreads atau Pthreads dalam bahasa pemrograman C dan yang membuat atau mengelola beberapa thread. Nah, di program ini Pthread 1 ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi print message function void dengan argumen void pointer ptr. Nah, fungsi ini akan dieksekusi oleh setiap thread. Fungsi ini mengambil argumen bertipe void dan mengembalikan void juga. Fungsi print message function ini sederhana, hanya mencetak pesan yang diterima sebagai argumen. Nah, bagian yang kedua dari program ini adalah main function. Nah, function ini mendeklarasi dua variabel thread 1 dan thread 2 bertipe ptt untuk merepresentasikan thread serta dua pointer karakter message 1 dan message 2 untuk menyimpan pesan yang akan dicetak oleh thread. Nah, di fungsi ini akan memanggil thread create fungsi thread create sebanyak 2 kali untuk membuat 2 thread. Nah, masing-masing akan diberikan ID thread, null untuk atribut thread default, dan function print message function yang akan dieksekusi. Nah, dan pesan yang sesuai sebagai argumen juga dimasukkan di argumen Pthread create ini. Nah, function ini juga memanggil Pthread join di sini sebanyak 2 kali untuk menunggu kedua thread selesai dieksekusi sebelum melanjutkan. Kemudian akan mencetak nil return untuk kedua thread dan diakhiri dengan exit. Nah, ini untuk mencetak kedua thread tadi. Dan ini exitnya. Nah, run code dari Pthread 1 ini akan seperti ini. Kita coba gcc pthread c dan kemudian kita run dengan time./a.out akan muncul seperti ini. Nah, seperti kita lihat di sini thread akan dieksekusi sebanyak 2 kali. Dan ini returns-nya juga 2 kali. Selanjutnya kita akan masuk ke kode program Pthread 2. Nah, di sini adalah contoh kodenya sebagian lagi ada di sini. Nah, yang pertama di sini adalah bagian yang pertama di mana program ini akan mendefinisi struct treat data T. Nah, struct ini digunakan untuk membungkus data yang akan dipasing ke dalam thread nanti. Nah, function yang kedua adalah function thr underscore function atau underscore find. Fungsi ini akan dijalankan oleh setiap thread. Fungsi ini menerima argumen bertipe void. Nah, di sini dan mengeluarkan pesan hello from thr function thread id dan diikuti thread id-nya berapa. Nah, bagian yang ketiga adalah function main di mana argumennya adalah integer argc dan char argv. Nah, pada fungsi ini pthread t thr num threads bagian sini itu digunakan untuk menyimpan id thread. Nah, thread data t thr underscore data 6 threads ini adalah array yang akan maksudnya yang ini adalah array yang dari struktur thread data t yang akan menyimpan data yang akan dipasing ke thread. Jadi ini adalah struct tadi. Nah, ini untuk digunakan untuk menyimpan data yang akan dipasing ke thread nanti. Dalam function ini juga dilakukan loop. Loop ini untuk membuat thread sejumlah 6 threads. Di sini i kurang dari 6 threads, i plus plus atau increment maksudnya. Nah, setiap thread diberikan id yang sesuai. Ini sesuai dengan i-nya dan pointer ke struktur atau ke struct data yang sesuai. Setelah semua thread dibuat, melakukan loop untuk menunggu thread tersebut selesai. Setelah semua thread selesai, maka akan dieksekusi akan mereturn exit success ini. Nah, ini run code dari Pthread 2 seperti ini.
akan mencetak hello from tr function dan sebagainya sebanyak 2 kali dengan id-nya masing-masing 0 dan 1. Nah, ini adalah program ketiga, yaitu pthread3.c. Ini adalah ini adalah keseluruhan kodenya seperti ini. Nah, terdapat dua bagian juga. Yang pertama adalah print hello dan yang kedua main function. Print hello ini berfungsi untuk adalah fungsi yang dijalankan oleh thread baru yang baru dibuat. Fungsi ini menerima argumen bertipe void sini dan kemudian mengkonversinya ke tipe data integer. Nah, function ini mencetak pesan hello from new thread, strip, got, dan kemudian menyelesaikan thread dengan pthread exit. Nah, kemudian function yang kedua adalah main, atau bagian yang kedua adalah function main. Nah, function ini mendeklarasikan variabel rc di sini untuk menyimpan nilai kembalian dari atau nilai return dari function pthread create. Nah, membuat sebuah thread baru dengan memanggil pthread create sini, memberikan alamat function print hello sebagai argumen. Nah, serta memberikan nilai t ini sebagai data tambahan untuk thread baru. Jika thread berhasil dibuat, maka akan mencetak pesan yang menyatakan thread baru telah dibuat. Kemudian program menyelesaikan thread utama dengan pthread exit. Ini sih. Nah, thread baru yang diciptakan akan mencetak pesan hello from thread strip got, nilai datanya berapa, dan kemudian thread tersebut akan menyelesaikan eksekusinya. Berikut adalah run code dari pthread 3 ini. Nah, created new thread. Nah, threadnya berapa, nilai threadnya berapa tadi, nilai datanya berapa tadi di sini. Got 11, berarti nilai datanya yang dibuat adalah 11. Nah, kemudian pthread yang keempat. Di sini program pthread 4.c memiliki dua bagian juga, yaitu print hello dan main juga. Nah, print hello di sini akan dijalankan oleh setiap thread yang dibuat. Function ini mencetak pesan untuk menunjukkan nomor thread dan iterasi ke beberapa thread tersebut yang dibuat. Kemudian thread menyelesaikan eksekusinya dengan pthread exit. Ini print hello ini hanya akan melakukan print. Nah, kemudian di main ini akan mendeklarasi variabel rc di sini, i dan n juga. Rc ini untuk menyimpan nilai return dari pthread create. Sini rc sama dengan pthread create. Fungsi ini akan mengambil jumlah thread yang ingin dibuat dari argumen baris perintah. Jika argumen yang diberikan program tidak diberikan, program akan mencetak kesalahan dan keluar. Nah, di sini. Kemudian membatasi jumlah thread yang akan dibuat hingga maksimum diperbolehkan, yaitu 50. Nah, untuk dilakukan untuk menghindari kelebihan alokasi memori dan melakukan loop sebanyak n kali jumlah thread yang ingin dibuat. Pada setiap iterasi, program ini akan membuat thread baru dengan memanggil pthread create ini dan memberikan alamat function fungsi print hello sebagai argumen. Sini. Kemudian memberikan nilai i sebagai data tambahan untuk thread baru. Sini. Jika thread berhasil dibuat, akan mencetak print kami pesan yang menyatakan thread baru telah dibuat. I am thread strip %u created new thread %u in iteration keberapa. Jika i habis dibagi 5 ini, maka program akan tidur selama 1 detik menggunakan function sleep. Hal ini akan dilakukan untuk mengilustrasikan penggunaan sleep dalam membuat thread. Nah, setelah semuanya dieksekusi, maka program akan mengeksekusi pthread exit yang akan menyelesaikan eksekusi. Di sini adalah running code dari pthread 4. Sini di print I'm thread keberapa, kemudian akan meng-create thread tersebut atau thread keberapa pada iterasi ke 0. Di sini hello from me, I was created in iteration 0. Di sini dia akan sleep, kemudian akan mengulang kembali print I'm a thread keberapa, create thread keberapa pada iterasi ke 1. Di sini sleep, kemudian akan merunning kembali.
Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.